Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Mana Rema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema jangan menyerah. Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 1818 Louis, bocah Perancis berumur 9 tahun, duduk dalam bengkel pembuatan pakaian kuda milik ayahnya. Louis mulai jatuh cinta pada pekerjaan ayahnya. Dan saat ia mengungkapkan keinginannya untuk meneruskan karya-karya ayahnya, sang ayah berkata, "Mengapa tidak mulai dari sekarang?" Sambil menggambar sebuah pola pada sepotong kulit, ia mengambil pahat dan martil, kemudian menyerahkannya kepada Louis untuk langsung mengerjakannya. Louis mencobanya dengan senang hati. Tapi pukulan martil yang tidak tepat menghujam matanya. Sayangnya peristiwa itu terulang kembali di kemudian hari. Kedua mata Louis pun menjadi buta. Suatu sore Louis duduk-duduk di taman keluarga dan seorang teman memberinya sebuah cemara. Louis meraba-raba buah cemara itu dengan tangannya yang mulai sangat peka. Sebuah gagasan muncul di benaknya. Louis menjadi begitu antusias dan mulai mencipta abjad dalam bentuk titik-titik timbul di atas kertas. Huruf Braille pun tercipta dan memberkati orang-orang buta hingga hari ini. Dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kadang seringkali tampak tidak adil kepada kita. Tak selamanya kebaikan yang kita kerjakan berbuah hasil yang menyenangkan dan mendatangkan sukacita. Terkadang maksud-maksud baik kita justru berakhir dengan air mata dan kesedihan. Tetapi Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan selalu punya cara untuk membuat air mata kita berangsur-angsur menyusut. Kejutannya seringkali hadir di kehidupan ini, dan membuat kita benar-benar merasa seperti menang undian harapan. Louis Braille tidak pernah menduga bahwa musibah yang menimpanya justru mendatangkan berkat bagi jutaan orang-orang buta di seluruh dunia. Sebelumnya Louis hanya bercita-cita untuk meneruskan usaha ayahnya, tetapi Tuhan telah menjadikannya seseorang yang luar biasa melalui kelemahan tubuhnya. Apakah saat ini kita tengah bersedih karena kehilangan harapan untuk menghadapi hari esok yang kita rasa makin sukar, makin berat untuk kita jalani? Kalaupun keadaannya memang sudah begitu parah, sungguhkah kita benar-benar tidak punya pilihan lain selain menyerah kalah? Kiranya Louis yang menolak untuk kalah dan menyerah itu menolong kita untuk kembali memiliki semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kita yakini walaupun kondisi kita seperti buluh yang patah terkulai, tapi itu tidak akan dipatahkannya. Dan sekalipun kondisi kita seperti sumbu yang sudah pudar nyalanya, tetapi tidak akan pernah dipadamkannya. Sebab itu jangan jadi lemah, karena pencobaan-pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup ini. Tapi mari bangkit dan Tuhan mampu menjadikan kita istimewa
dan berkat ketika kita menyerah dalam pembentukan tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami di masa yang makin sulit ini. Kalau kami merasa seperti buluh yang sudah terkulai, sumbu yang sudah pudar nyalanya, kami tetap mengucap syukur karena Tuhan tidak mematahkan, Tuhan tidak memadamkannya. Tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib dan penuh kasih, Tuhan mampu membangkitkan kami menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biar kebenaran itu terus menuntun kami memiliki hati yang pantang menyerah menghadapi kehidupan yang akan datang. Meskipun itu makin sulit, makin sukar, tetapi bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Dan kami mohonkan berkat-Mu sepanjang hari ini, apapun aktivitas yang akan kami lakukan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kami yakin Tuhan pasti memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.